Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setidaknya kita bisa untuk mempermudah dalam mengi'rab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuha artinya wahai. Tentu kita sudah pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya di mana ya merupakan huruf nida atau huruf yang merupakan panggilan, sedangkan ayyu merupakan munada atau isim yang dipanggil. Dalam hal ini ayyu merupakan munada nakirah maqsudah yang mabni atas dhammah di sana, sedangkan alha di situ merupakan tanbih atau peringatan. Cara singkat ya ayyuha kita terjemahkan sebagai hai atau wahai. Berikutnya adalah alladzina. Alladzina artinya yang. Alladzina tentu kita paham bahwa ini adalah isim mausul. Dia kata sambung yang merupakan badal atau pengganti dari ayyu itu sendiri. Sehingga tentu mahalnya adalah rofa. Tentu kita paham ketika ada alladzina yang merupakan isim mausul, tentu dia membutuhkan silah mausul. Karena alladzina tentu tidak memiliki arti yang jelas apa yang dimaksud yang di situ, maka berikutnya adalah amanu, yakni orang-orang yang beriman. Amanu tentu kita paham dia adalah fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlalu atau telah lampau. Dengan fa'ilnya adalah wawu di sana, dan tentu saja fi'il fa'il di sini merupakan silah mausul. Dia adalah anak kalimat dari alladzina yang jadi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita perhatikan tentu amanu ini merupakan fi'il madhi dengan wawu jamak di sana yang menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya, yang kemudian kita paham isim domirnya atau fa'il atau pelakunya adalah hum. Kalau kita mentasrif tentu kita paham dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kita bisa sampaikan amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun, amin la tu'min. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi sehingga kita paham kenapa muncul menjadi amanu, maka kita bisa tasrifnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, amana amana amanu, amanat amanata amanna, amanta amantuma amantum, amanti amantuma amantunna, amantu amanna. Terlihat di situ amanu merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya ini berkaitan dengan isim domir yakni hum, sehingga kita membaca amanu. Sehingga kalau kita perhatikan ketika isim domirnya sebagai fa'il di situ huwa, maka kita menyampaikan amana, huma amana, hum amanu. Jadi begitu ya. Ini adalah tasrif lughawi yang kita
gabungkan dengan isim domir, dalam hal ini fa'il atau pelakunya. Sekali lagi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, amana amana amanu, amanat amanata amanna, amanta amantuma amantum, amanti amantuma amantunna, amantu amanna. Berikutnya adalah kutiba. Kutiba tentu ini merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlangsung dan dia mabni lil majhul atau dalam bahasa kita disebut sebagai kata kerja pasif. Kutiba artinya telah ditulis atau dalam hal ini telah diwajibkan. Tentu kita bisa mentasrif bagaimana perjalanan kutiba sebagai fi'il madhi majhul ini dimulai dari fi'il madhi maklumnya. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi, maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya awalnya adalah dari kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, kataba kataba katabu, katabat katabata katabana, katabata katabatuma katabatum, katabati katabatuma katabatunna, katabatu katabana. Maka bagaimana kemudian dari kataba menjadi kutiba? Tentu kita mengikuti kaidah sebagaimana ketika merubah fiil atau kata kerja yang aktif menjadi kata kerja yang pasif atau majhul, yakni dzumma awaluhu wa kuthira ma qabla akhir, didzomahkan di bagian awalnya dan dikasrohkan di bagian sebelum akhirnya. Maka dari kataba, dari ka, domahkan menjadi ku. Yang kedua, sebelum akhirnya adalah ta, dikasrohkan. Sehingga yang awalnya dari kataba yang merupakan fi'il madhi maklum menjadi kutiba, fi'il madhi majhul atau kata kerja yang pasif. Berikutnya adalah alaikum. Alaikum artinya atas kamu. Alaikum tentu saja kita paham ini adalah susunan jar majrur, yakni syibhul jumlah yang terdiri dari huruf jar dan isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar yang dimaksud. Terdiri dari ala, ala tentu artinya atas dan ini merupakan huruf jar, sedangkan al-kaf dengan mim yang menunjukkan di sana yang kita baca kum ini merupakan isim yang majrur karena didahului dengan ala. Tetapi tentu tanda jarnya tidak terlihat sehingga mahalnya saja. Karena apa? Karena ini adalah isim domir yang tentu saja mabni atau tetap. Susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur. Tentu dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan kutiba atau dengan fi'ilnya. Berikutnya adalah as-siyamu. As-siyamu artinya berpuasa. As-siyamu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai naibul fa'il. Dia adalah penggantinya dari fa'il. Ketika ada kata kerja pasif, maka tidak ada fa'il atau fa'ilnya dihilangkan, disembunyikan dengan berbagai alasan, sehingga yang muncul adalah naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Sehingga as-siyamu yang artinya berpuasa ini merupakan naibul fa'il, dan naibul fa'il masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofa'nya adalah dhammah di sana karena dia sebagai isim mufrad. Nah, kalau kita perhatikan tentu as-siyamu merupakan masdar atau kata kerja yang dibendakan atau biasa kita menyebutnya sebagai isim. Nah, kalau kita mentasrif tentu dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul maupun fi'il amr dan fi'il
Nahinya adalah soma yasumu siyaman, shaimun masumun, sum la tasum. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ka tentu kita paham ini adalah huruf jar. Kita menyebutnya, menerjemahkannya dengan seperti atau sebagaimana. Dia berarti tasbih, dia menyerupakan. Ka artinya sebagaimana atau seperti, dan ka ini merupakan huruf jar yang tentunya isim setelahnya dimaknai sebagai isim yang majrur karena merupakan bagian yang kita sebut sebagai susunan jar majrur. Apa itu? Yakni ma. Ma ini merupakan ma masdariyah sehingga tidak bisa diartikan secara letterlek di sana. Ma kama sebagaimana, ma di sini adalah ma masdariyah. Kalau bicara ma masdariyah, tentu kita sedang membicarakan fiil yang ditakwil menjadi masdar atau menjadi isim. Apa itu? Yaitu kutiba. Kita ingat ya, sekali lagi kutiba merupakan fiil madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni lil majhul, dia tetap atas sebagai kalimat atau fiil atau kata kerja yang pasif, dan naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, yakni dalam hal ini adalah siyam, sebagaimana diwajibkan berpuasa. Nah, ma kutiba sekali lagi merupakan masdar muawwal ya, dia merupakan masdar muawwal atau yang kita sebut sebagai masdar secara umum atau kata benda, fi mahalli jar muta'alliqan bi mahtufi maf'ulul mutlaq kitabatan, yakni merupakan susunan jar majrur. Dalam hal ini tentu saja dia ta'alluq, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah maf'ul mutlak yang dihilangkan. Berikutnya adalah 'alal ladzina, artinya atas orang-orang. Kita ingat kembali bahwa ini tentu syibhul jumlah, susunan jar majrur, terdiri dari 'ala yang artinya atas dan alladzina yang artinya orang-orang. 'Ala merupakan huruf jar yang memiliki amalan menjadikan isim setelahnya adalah majrur, tetapi kita ingat alladzina yang merupakan isim mausul, tentu dia mabni, dia tetap, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Susunan jar majrur alladzina ini tentu saja ta'alluq, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini fi'il yang sudah dibaca di depannya, yakni kutiba. Berikutnya adalah min qablikum. Min qablikum artinya sebelum kamu. Kita ketemu lagi dengan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Min ini merupakan huruf jar yang artinya dari. Qabli merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min, sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca qabli. Sedangkan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak di sana yang merupakan isim domir, dalam hal ini adalah domir muttasil. Tentu saja qablikum merupakan idhofah, susunan frase, tumpukan kalimat di mana qabli sebagai mudhof dan al-kaf kita baca kum sebagai mudhofun ilaih. Jadi susunannya min itu adalah huruf jar, qablikum merupakan susunan idhofah yang di mana mudhofnya dia diakhiri dengan kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan min. Jadi min qablikum. Sejatinya kum itu juga merupakan isim yang majrur karena dia wajib majrur sebagai mudhofun ilaih. Tetapi ingat, karena isim domir adalah tetap, tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana sehingga tidak dibaca min qablikum tetapi min qablikum, sebelum kamu. Nah,
Min qablikum, susunan jar majrur, tentu saja dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan silah mausul yang dihilangkan. Ada sesuatu yang menarik di sini adalah ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la mahalallaha, dia tidak memiliki i'rab karena apa? Dia sebagai silah mausul harfi. Ada istilah silah mausul harfi. Dalam pembahasan tentang nahwu shorof, kita ada sedikit ilmu yang bisa kita pelajari bersama. Ada mausul ya, ada mausul. Kita selama ini mengenalnya sebagai isim mausul saja. Sedangkan ada hal lain, mausul itu seharusnya dibagi atas dua, yaitu isim mausul dan huruf mausul. Isim mausul kita bisa membaginya menjadi mukhtas dan mushtarok. Nah, pada sekarang kita coba untuk belajar tentang huruf mausul. Huruf mausul atau mausul harfi merupakan isim di mana huruf pada silahnya ditakwil dengan masdar. Ada 5 macam mausul harfi, yakni huruf an. Huruf ini dapat masuk ke dalam fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari. Kemudian huruf anna, contohnya misalnya di Quran surat Al-Ankabut ayat 51. Kemudian huruf kai, hanya digunakan dengan fi'il mudhari saja. Huruf lau yang digunakan untuk mausul dapat masuk pada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Dan huruf ma yang sedang kita bahas merupakan ma masdariyah, dapat berbentuk masdariyah dzarfiyah dan masdariyah ghairu dzarfiyah. Sehingga kembali di sini ma kutiba 'alal ladzina min qablikum, di mana ma merupakan ma masdariyah, dalam hal ini kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagai silah mausul harfi. Yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini kita mengawali dengan la'allakum. La'allakum, tentu kita berbicara tentang la'alla dan isimnya la'alla. Ketika kita menyampaikan la'alla, tentu kita sedang membicarakan tentang inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, di mana dia memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. La'alla ini merupakan saudaranya inna, dan al-kaf yang kita baca kum merupakan isimnya la'alla itu sendiri. Karena kum merupakan isim domir yang tetap, tentu tanda nasabnya tidak terlihat di sana sebagai isimnya la'alla. La'alla artinya agar, kum kamu sekalian, la'allakum agar kamu sekalian, tattaqun bertakwa. Tattaqun tentu saja kita paham dia merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan wawu di sana merupakan fa'il atau pelakunya. Tattaqun dia merupakan mahalnya adalah rofa karena sebagai khobarnya la'alla, ya, sebagai khobarnya la'alla. Dan jumlah ismiyah ini merupakan ta'liliyah atau sebagai sebuah tujuan atau maksud. Nah, kalau kita perhatikan tattaqun, ketika kita mentasrif, maka kita paham tattaqun sebagai fi'il mudhari, kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kita bisa katakan ittaqa, yattaqi, ittiqaan, muttaqin, muttaqon, ittaqi, la tattaqi. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yattaqi, yattaqiyani, yattaquna, tattaqi, tattaqiyani, yattaqina, tattaqi, tattaqiyani, tattaquna, tattaqina, tattaqiyani, tattaqina, attaqi, nattaqi. Nah, terlihat di situ tattaquna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il, dalam hal ini isim domir yang berkaitan dengan antum atau kalian semua.
Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan menjadikan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.